Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatia Rizky Zuliani dengan ujung NIM 014. Di sini saya akan mengolah data dari praktikum meteorologi yaitu materi analisis variabilitas arah dan kecepatan angin permukaan menggunakan diagram windrows. Nah, kali ini tuh kita bakal melakukan pengolahan data dengan beberapa software seperti ada ODV, WRPlot, Excel, dan juga Google Earth Pro. Nah, jadi kita bakal mengolah data juga di mana kita tuh tujuannya untuk melihat di mana arah mata angin itu dan juga kita akan melihatnya dengan diagram windrows. Jadi mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pengolahannya. Itu pertama itu pengunduhan datanya terlebih dahulu melalui website Climate Data Store dari Copernicus. Baik, di sini saya sudah masuk ke dalam softwarenya. Pertama tuh login dulu, setelah itu kita dataset. Kemudian kita cari era 5 hourly data on single level from 1940 ya to present dari 1940 sampai sekarang. Kita klik, lalu ke menu download. Nah, di sini yang kita pilih itu komponen angin U dan juga V. Lalu untuk tahunnya bebas. Di sini saya mau pilih tahun 2025. Kemudian bulannya juga pilih salah satu. Itu juga dengan oh ya ini untuk harinya seluruh. Gitu juga dengan waktunya atau jamnya. Nah, di sini kita pilih supply chain extraction ini, kita pilih sesuai dengan wilayah kajian. Ini kita bisa mencarinya melalui website Genome maupun Bbox. Tapi biasanya saya lebih ke website ini karena lebih mudah. Genome dari NOAA, kemudian kita cari wilayah kajian kita. Di sini saya akan pilih wilayah kajian saya yaitu Laut Flores. Nah, di sini saya bakal ambil Laut Flores. Caranya kita klik yang ini rectangle, lalu kita pilih area wilayah. Nah, kemudian untuk koordinat yang north itu kita copy, kita masukkan bagian sini. Kemudian untuk barat, yang itu east ataupun timur, dan yang terakhir itu selatannya. Nah, kemudian ini kita ganti formatnya netcdf. Lalu untuk download formatnya itu bisa kita download sebagai zip. Nah, jika sudah, oh ya di sini saya ganti jadi tahun 2024 biar datanya lebih baik. Nah, di sini kenapa kita pilih komponen angin U dan V? Karena di sini karena kita mau lihat arah angin, jadi kita pilih kedua komponen ini. Nah, jika submit form ini sudah warna merah, kita klik submit form. Lalu, nah di sini bakal ada tempat pengunduhan, ditunggu sampai statusnya ini sukses, lalu nanti ada tombol download, lalu kita download. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah pernah download data kajian wilayah saya. Nah, di sini kan dalam bentuk zip. Sebelum itu, sudah itu kita ekstrak. Jadi filenya itu biasa. Nah, kalau sudah diekstrak, kita bisa buka ODV. Kita buka ODV, kemudian kita klik file, open. Ini kita masukkan data yang sudah kita ekstrak tadi. Nah, masukkan data ini, kita kemudian klik open. Nah, setelah kayak gini kita kita ekspor data, kemudian kita ekspor sebagai txt. Nah, di sini kita beri nama terserah, Laut Flores. Untuk format filenya itu txt. Lalu kalau sudah itu klik save. Di sini karena saya sudah menyimpannya sebelumnya, jadi langsung saja kita buka Excel. Nah, kita drag file yang baru saja kita ekspor dari ODV tadi ke dalam Excel ini.
Nah, kalau sudah di drag, di sini kan banyak teks-teks. Di sini bisa kita hapus saja. Delete. Kemudian bagian ini kita ambil saja bagian ini, bagian year, month, dan day. Kemudian bagian latitude, longitude, U sama V ini. Jadi sisanya itu kita hapus. Kita klik kanan, delete. Nah, jadi yang tersisa itu cuma ini. Kemudian ini bisa kita double klik ke bawah, jadi waktunya bisa lengkap. Kemudian yang ini kita bakal masukkan rumus. Rumusnya itu kita buka file yang sudah dikasih oleh asisten. Kita cari. Nah, ini kita bakal masukkan rumus wind speed untuk yang pertama. Kita buat dulu di sini judulnya wind speed. Kemudian sebelahnya itu ada alpha, quadrant, dan ada wind direction. Nah, jadi ini tuh merupakan akan jadi hasil perhitungan untuk pengolahan berikutnya. Ini adalah yang penting itu adalah parameter kecepatan angin dan juga arah angin. Nah, di sini kita copy rumus yang ada di sini. Nah, sini otomatis kita tarik saja ke bawah, double klik, lalu kemudian jika mau disamakan pokoknya juga nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk alpha, di sini kita copy rumusnya yang atan ini. Ini kita paste di sini, ke bawah. Ini nilainya, nah biar nggak kelihatan sama. Kemudian untuk fontnya juga bisa kita samakan. Lalu kuadran. Nah, kuadran ini karena rumusnya panjang, kita atur kuadran ini tuh menentukan di mana mata anginnya. Nah, sini kita ke ujung lalu klik enter. Nah, kemudian ini K3. Jadi saya akan buat apa kayak koordinat kartesius kayak tempat di mana arah matanya, maksudnya K3, K4 itu atau apa. Nanti setelah ini kita masukkan ke rumus wind direction. Kemudian kita paste di sini. Oh ya, bentar. Di sini ya biar karena kalau misalnya rumusnya kepotong bakal error. Kemudian kita drag ke bawah. Lalu nah, jadi saya bakal buat dulu untuk arah-arah tadi. Nah, di sini kan untuk kuadran ini sudah ada. Nah, ini kan ada dominan 3, 4. Ini maksudnya berarti kalau 4 itu mungkin adanya tuh di sekitar bagian antara dari utara, tenggara, dan juga selatan. Sedangkan ketiga itu antara selatan, barat daya, dan juga barat. Nah, jadi kemudian setelah kita buat yang ini, kita bakal buat file baru, klik file, new, kemudian kita buat blank workbook baru. Nah, di sini kita buat year atau tahun, month, terus day, time. Sebelahnya ya, time. Kemudian di sini wind speed, dan wind direction. Nah, untuk wind speed dan wind direction kita copy dari yang tempat workbook sebelumnya yang ini. Kalau year, month, dan day itu kita ambil dari yang ini. Nah, ini kita ambil, kita copy. Kemudian di sini, aduh salah, bentar. Ini kita paste di sini saja. Nah, di sini. Jadi untuk bagian A ini kita ke data, kemudian text to column. Nah, di sini kita pilih yang fixed width,
Nah, di sini kita potong. Untuk bagian, kita ambil bagian tahun, bulan, terus itu ada tanggal dan juga waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti di sini itu nah, bisa sini, kemudian klik finish. Nah, di sini untuk yang bagian kita ambil itu kan bagian ini, terus yang ininya ini bagian tahun, ini bagian bulan, hari, kemudian ini bagian yang time waktunya. Jadi mungkin aku bakal rapikan dulu. Nah, di sini untuk hasilnya tuh bakal seperti ini: tahun, bulan, hari, eh, waktu, wind speed, dan juga wind direction. Nah, kalau sudah kita klik file, save as. Nah, di sini kita simpan sebagai Excel 97/2003 ini. Lalu kita klik save. Nah, baiklah, sini saya sudah buka WR plotnya. Kemudian kita ke tools, import import from Excel. Kita masukkan filenya, file yang kedua tadi ya yang sudah disusun, dan buka. Nah, kemudian di bagian yang A, B, C, D, F, kita klik kanan, sesuaikan tahun ke tahun, year, month, day. Untuk yang time ini hour, kemudian wind speed, dan wind direction. Nah, kemudian untuk first row to import ini tuh kita set kedua. Kenapa? Karena ini kan mulai dari dua, bukan dari satu. Karena satu ini merupakan uh, judul dari kolomnya. Kemudian ke station information, di sini station kita buat satu, city ini kita buat sesuaikan dengan daerah kajian karena Laut Flores dinamakan Laut Flores. Dan state itu kita buat saja ID Indonesia. Kemudian longitude, latitude ini kita sesuaikan. Longitude-nya sini kan untuk north, south, dan east. Oke, benar jadi sini south, east, karena kalau misalnya selatan, bagian selatan itu biasanya tuh angkanya itu minus. Kemudian kita copy lagi. Di sini kan untuk longitude, latitude kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya, bentar. Oh, nggak bisa, berarti tulis manual 7,25. Kemudian ini 119. Nah, lalu setelah itu kita klik import. Nah, karena di sini saya sudah pernah buat, jadi saya klik tidak saja. Kalau misalnya belum pernah melakukan impor sebelumnya, di sini langsung saja. Kalau misalnya sudah selesai itu ke add file. Add file, lalu kita masukkan folder yang formatnya itu file yang formatnya SAM. Kemudian kita klik buka. Nah, setelah itu kita ke Windows. Nah, ya untuk ini bisa juga untuk notes karena kan di laut, jadi juga bisa untuk meter per second juga bisa. Jadi kemudian kalau misalnya udah kayak gini, ini kan ada wind meter per second ataupun knot. Nah, jadi kalau dari sini baca meter per second, gini. Ini kan untuk bagian anginnya itu ke utara. Jadi dengan kecepatan angin, ya dengan kecepatan anginnya itu lebih dari sama dengan 11,10. Jadi bisa dibilang kecepatannya ini um, lumayan, kecepatannya itu kencang karena kan dibanding dengan warna yang lain, misalnya warna merah itu 3,6 sampai 5,70 lah, di sini itu lebih dari 11,10. Jadi angin itu kencang, dia bertiup dari arah ke arah utara ya, bukan barat. Ini ke arah east itu utara. Nah, kemudian kalau kita mau lihat di Google Earth Pro, kita ke export. Nah, di sini kita pilih location. Nah, untuk ini kita sesuaikan juga dengan yang awal tadi. Awal tadi kan kita klik ini dulu, itu kan untuk latitude south dan untuk longitude itu east. Nah, di sini kita masukkan koordinat sesuai dengan yang
kita awal seperti yang di Excel ini untuk latitude dan juga longitude. Nah, kemudian setelah itu kita klik export, otomatis akan membuka Google Earth Pro. Kita tutup aja. Nah, di sini sama seperti wilayah yang kajian kita ambil tadi, yaitu di Laut Flores. Nah, kemudian kita bisa zoom out kalau misalnya nggak kelihatan. Nah, ini hasilnya. Jadi sama dengan di sini. Tuh, ke arah utara. Dengan kecepatan anginnya itu kalau dalam meter per second itu yaitu lebih dari sama dengan 11,10 meter per second. Nah, jadi gini. Tuh, kita bisa melihat kecepatan anginnya dan juga arah angin sesuai dengan materi yang kita bawakan hari ini. Karena kita bakal melihat arah angin dan juga kecepatan angin. Nah, ini kita bisa arahkan kameranya. Nah, kemudian jika kita mau nge-layout ataupun kita bisa beri nama, kita klik ini. Nah, kita buat dulu judulnya. Soal di sini kita buat Laut Flores. Lalu mungkin bisa kita beri nama Juliana terus kosong. Nah, kita klik post. Nah, kemudian kita klik simpan gambar. Lalu kita bisa buat namanya Windrose Laut Flores. Nah, lalu kita klik save. Bisa dalam format JPG maupun PNG. Save. Nah, ini kalau sudah selesai. Nah, kita coba lagi buka hasilnya. Nah, jadi gini, di sini ada legendanya, di sini ada ini namanya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena judul kita yaitu analisis variabilitas arah dan kecepatan angin permukaan, tak hanya di permukaan saja, menggunakan diagram Windrose, di mana kita tuh bakal melihat kecepatan angin dan juga arah anginnya, di mana arah angin dan juga kecepatan angin itu kita peroleh dari hasil data yang sudah kita download tadi. Nah, kemudian kita input kan ke dalam WRPlot, kemudian kita atur koordinatnya. Nah, ini hasilnya di daerah Laut Flores, anginnya itu ke arah east atau ke timur dengan kecepatannya itu yang tinggi yaitu lebih dari 11,1. Ini 11,1 ataupun yang di sini juga 11,110 juga sama ya. Nah, jadi kita bisa melihat kan untuk arahnya kecepatannya. Nah, mungkin untuk materinya sekian, kesimpulannya juga sudah tadi termasuk. Mungkin untuk saran semoga praktikum kedepannya itu baik dari praktikan itu semoga semakin kondusif dan juga untuk materi sudah baik dalam menjelaskan materinya dan juga sudah baik dalam membantu praktikan mengelola data. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.